Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita sikap yang istiqomah di dalam kita menggapai ilmu, terutama ilmu-ilmu yang membawa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pecinta ilmu, pecinta majelis ta'lim, kita insyaallah akan kembali mengupas kitab Nashaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ucapan dari seorang tokoh sufi, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Tokoh ini cukup terkenal ya dalam dunia tasawuf karena beliau termasuk orang yang begitu zuhud. Bahkan beliau termasuk orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapannya itu banyak memberikan inspirasi kepada umat-umat yang hidup di zaman sekarang kita ini. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Ini bukan hadis ya, tapi ini ungkapan dari seorang ahli tasawuf, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu masih bisa diharapkan ampunannya, ampunan dari Allah maksudnya. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Sebaliknya, setiap kemaksiatan yang timbul karena kesombongan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita coba akan membahas tentang ini ya, ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri ini. Setiap kemaksiatan an syahwatin yang timbul dari syahwat atau hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setiap kemaksiatan yang timbul karena kesombongan, la yurja ghufranuha, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong ini sifat yang tidak pantas dimiliki oleh seorang manusia. Karena sifat sombong ini hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu sombong, itu wajar karena tidak ada Tuhan lain selain Allah. Segala yang ada di alam ini punya Allah. Bumi punya Allah, langit punya Allah, matahari punya Allah, seluruh alam ini punya Allah. Dan Allah tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka kalau Allah sombong kemudian menjadi sebuah kewajaran. Maha besar. Nah, manusia ini makhluk Allah yang sangat teramat lemah. Tidak punya daya upaya tanpa adanya pertolongan dari Allah. Bahkan tidak punya apa-apa nih manusia. Kita tak punya apa-apa. Segala yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia sangat tidak pantas kalau kemudian memiliki sifat sombong. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia karena dorongan hawa nafsunya, ini masih ada harapan dapat ampunan kalau dia bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dasarnya kesombongan, ini yang kemudian menutup pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat
kita kenal dalam Al-Quran dalam hal ini adalah Nabi Adam ya. Ini sudah banyak diceritakan oleh ulama-ulama kita. Nabi Adam alaihi salam dengan iblis ini sebetulnya ini dulunya bersahabat nih, Adam dengan iblis ini. Ketika Allah kemudian menyampaikan berita kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kata Allah, aku akan menciptakan makhluk bernama manusia. Yang awalnya malaikat pun sedikit keberatan ya. Malaikat sedikit keberatan, mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau akan membuat satu makhluk yang nantinya akan membuat onar, akan saling menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Kami sudah banyak bertasbih kepada engkau ya Allah. Apa kurang cukup, mungkin bahasa kita ya. Malaikat sedikit protes, ya bukan protes ya, sedikit ingin bertanya kepada Allah, kenapa Allah akan menciptakan makhluk yang nantinya akan membuat onar di permukaan bumi ini. Namun Allah bantah, qalu, bahwa Allah tuh lebih tahu ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu, aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Nah, ketika Allah menciptakan Adam ya, makhluk manusia, makhluk baru ketika itu, dengan disusun begitu indah, begitu cantik, begitu cakep, bahkan mengalahkan makhluk yang ada ketika itu. Bahkan bukan cuma secara fisik, Nabi Adam dibekali ilmu pengetahuan, diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam memiliki kepandaian di atas pandainya makhluk ketika itu, bahkan iblis, bahkan malaikat. Maka ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aladahum, kemudian malaikat dipinta, wahai Adam, kau telah kuciptakan dan coba kau sebutkan benda-benda yang ada di surga ini. Nabi Adam menyebutkan benda-benda yang ada di surga dengan begitu hafal dan lancar ya, fasih. Sementara ketika malaikat diminta untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di surga, malaikat mengatakan bahwa kami tidak akan tahu seperti apa yang engkau beritahu kepada kami. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu apapun kecuali yang engkau berikan pengetahuan kepada kami. Sehingga Nabi Adam kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, hanya satu makhluk yang ketika itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yakni iblis. Kenapa iblis kemudian menolak untuk sujud kepada Adam? Karena iblis merasa saya makhluk yang duluan diciptakan oleh Allah, makhluk yang lebih mulia derajatnya dibanding Adam. Jadi iblis mengatakan, Adam kan diciptakan dari tanah, saya kan dari api. Unsur api dengan tanah lebih mulia api dibanding tanah. Adam anak kemarin sore, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ini yang kemudian Allah pun murka luar biasa. Akhirnya iblis karena sombong di hadapan Allah, diusirlah iblis dari surga. Yang kemudian dengan cerdasnya iblis ini ya, dengan politik yang intinya menghancurkan lawan itu. Iblis ini menggoda Adam. Kata Allah, wahai Adam, kau bersama istrimu tinggallah di surga ini. Segala yang ada di surga silakan kau nikmati. Segala fasilitas yang ada di surga silakan kau boleh makan, kau boleh nikmati. Silakan, kecuali satu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan pernah kau mendekati satu pohon. Pohon ini yang namanya pohon khuldi. Jangan kau dekati pohon khuldi ini Adam.
Yang lain boleh kau makan, buah-buahan yang ada di surga boleh kau nikmati, boleh kau makan, boleh kau petik. Hanya satu yang kau tidak boleh memetik, jangan memetik. La taqraba, kau mendekat pun boleh, tidak boleh ya. Kau mendekat pun dilarang Adam. Nabi Adam kan polos ketika dicegah oleh Allah, dilarang oleh Allah, Nabi Adam manut. Baik ya Allah. Nah, iblis ini yang kemudian memanfaatkan kepolosan Nabi Adam. Maka dengan politik kejamnya ini, iblis kemudian merapat ke Adam. Wahai Adam, kau dilarang ya makan buah khuldi. Iya iblis. Kau nggak pakai akal Adam. Kau nggak berpikir Adam. Maksudmu apa iblis? Khuldi, khuldun itu artinya kekal. Ini pohon khuldi, ini pohon kekalan. Pohon yang kekal. Kalau kau makan buah khuldi, kau akan kekal tinggal di surga ini dan Allah nggak mau. Allah telah menyediakan satu tempat namanya bumi yang kelak kau akan tinggal di sana. Kalau kau pengen tinggal di surga ini untuk selamanya, kau makan buah khuldi dan dirayu, digoda luar biasa. Awalnya masih Nabi Adam itu menolak ya. Awal-awal menolak dia. Dengan tegas menolak. Tapi kemudian dengan ya dibantu, dirajuk oleh istrinya, yakni Siti Hawa, Nabi Adam pun tergoda. Artinya makan buah khuldi. Ya. Ketika Nabi Adam tergoda makan buah khuldi, disitulah Adam ya nasibnya sama seperti iblis. Dimurkai oleh Allah dan diusir dari sorga. Iblis kan merasa bahagia. Wah, akhirnya Adam kena juga batunya Adam. Kau kena juga nasibmu seperti saya. Kau akan diusir dari sorga ini. Iblis diusir, Adam pun diusir. Hanya bedanya ketika sampai di dunia, sampai di bumi ini, di planet bumi ini, Nabi Adam itu dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi Adam kemudian taubatnya diterima. Sementara iblis oleh Allah dilaknat, dia akan menjadi makhluk yang akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Sebetulnya dua-duanya memiliki kesalahan yang sama ya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Hanya bedanya Nabi Adam makan buah khuldi karena dorongan nafsunya. Sehingga dengan ini Allah ampuni. Sementara maksiat yang dilakukan oleh iblis ini dorongannya adalah kesombongan. Keangkuhan, kesombongan yang kemudian Allah pun tidak menerima taubat iblis, bahkan dilaknat untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka sampai sekarang ini iblis dan anak keturunannya mereka punya visi misi yang sama, bagaimana agar anak-anak cucu Adam yakni kita semua menjadi penghuni neraka dan menemani iblis ini untuk selama-lamanya di neraka. Jadi cara apapun akan dilakukan asal kita manusia menjadi orang yang dimurkai oleh Allah sehingga masuk ke dalam neraka menemani iblis. Jadi kalau bahasa kasarnya kata iblis, saya masuk neraka, saya dikeluarkan dari surga, saya dilaknat oleh Allah gara-gara Adam. Gara-gara Adam saya dilaknat akan menjadi penghuni neraka. Maka sekarang tugas saya adalah bagaimana caranya agar anak cucu Adam keturunannya akan saya gelincirkan mereka agar mereka tergoda dengan rayuanku menjadi orang yang dimurkai, yang pada akhirnya mereka akan dimasukkan neraka untuk menemani iblis dan bala tentaranya. Nah, jadi sini bisa kita simpulkan ya, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam makan buah khuldi karena keteledoran, ya. Karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Sehingga Nabi Adam dalam hal ini adalah korban. Korban dari bujuk rayu iblis. Sehingga ya kalau cara kita
Adam nggak salah-salah amat itu ya. Kenapa? Awal Nabi Adam sudah siap untuk melaksanakan larangan Allah bahwa saya nggak boleh makan buah huldi. Nabi Adam siap, sudah siap tidak akan makan buah huldi. Cuma desak rayu dari iblis yang kemudian ya, Siti Hawa pun terjebak oleh rayuan iblis. Akhirnya iblis terbantu oleh rayuan Siti Hawa untuk menggoda Nabi Adam. Jadi maunya Nabi Adam makan buah huldi itu bukan rayuan iblis ya. Tapi karena dia sayang dengan istrinya Siti Hawa, dia merajuk, dia merayu, Nabi Adam makan buah huldi yang padahal itu adalah jebakan dari iblis. Jadi kalau bahasa kita Nabi Adam enggak salah-salah amat sebetulnya. Makanya Allah pun mengampuni dosa dari Nabi Adam. Mengampuni dosa Nabi Adam. Kalau dalam berbagai riwayat diceritakan 300 tahun Nabi Adam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis, sujud, taubat di hadapan Allah. 300 tahun lamanya beliau enggak bangun-bangun, sujud terus. Sampai air matanya menggenang menyerupai sebuah genangan air ya. Seperti danau kecil ya, menggenang. Sampai air mata Nabi Adam itu diminum oleh burung-burung yang berterbangan di atasnya itu. Ini berbagai riwayat yang menceritakan seperti itu. 300 tahun lamanya beliau taubat sujud di hadapan Allah, yang pada akhirnya Nabi Adam pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis dengan begitu congkak dan sombongnya, dia enggak bertaubat kepada Allah. Mestinya andai kata iblis ini kemudian dia dengan tulus minta ampun kepada Allah, ya pasti Allah ampuni. Siapapun makhluknya ya, entah itu manusia, entah itu iblis ya, jin, siapapun yang dia bertaubat kepada Allah memperbaiki kesalahannya, pasti Allah ampuni. Cuma iblis nggak merasa salah gitu. Iblis nggak merasa bersalah sehingga dia nggak bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah laknat, menjadi orang yang penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka hati-hati kita saat kita berbuat salah ya, terdetik keinginan kita berbuat dosa, dorongan hawa nafsu kita berbuat maksiat, itu semua adalah bersumber dari iblis. Ya. Nah, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah dilandasi dengan kesombongan. Kalau dosanya kita karena kita memang tidak berdaya untuk menjauhinya, karena kita nggak mampu, dorongan hawa nafsu kita yang menyebabkan kita berbuat maksiat, insya Allah kalau kita bertobat Allah ampuni. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah karena kesombongannya, ada kan orang zaman sekarang yang nantang-nantang Allah. Saya mah nggak apa-apa tuh masuk neraka ya. Nanti akan berkumpul dengan teman-teman saya di sana. Itu namanya sombong kepada Allah ya. Ada lagi orang yang mengatakan saya rela masuk ke neraka katanya, daripada masuk surga ketemu si A, ketemu si B. Ini kan ucapan bodoh juga. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah kok ditantang, aneh. Neraka kok ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kebodohan yang di atas kebodohan itu. Siapa sih makhluknya yang mampu menahan azab dari Allah? Siapa orangnya? Wong iblis saja yang punya kekuatan. Kelak di neraka dia akan lemah. Nggak akan berdaya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu ya, menahan azab Allah kalau sudah ada di neraka. Jadi kita jangan sampai punya mulut besar ya. Dianggapnya neraka itu seperti tempat biasa, seperti rutan, seperti lembaga pemasyarakatan. Ya. Tidak, neraka itu tempat yang sangat angker, yang sangat mengerikan. Di sana azab Allah yang begitu pedih. Bahkan dalam satu hadis diceritakan seringan-ringannya azab neraka itu, seringan-ringannya nih, ada orang di penghuni neraka itu yang dia
tidak dibakar, tidak dipecut, tidak direbus dalam air yang mendidih. Dia hanya berdiri ya di atas kerikil, ya, berdiri di atas jalan yang berkerikil, tapi kerikilnya kerikil panas. Dia berdiri di atas kerikil itu, saking panasnya sampai otaknya mendidih, otaknya meleleh itu, saking menahan panas kaki yang menginjak kerikil panas itu. Ini azab neraka yang paling ringan, masya Allah, paling ringan seperti itu. Yang dahsyatnya seperti apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan pernah ya, saya mau masuk neraka juga nggak apa-apa dah. Saya nggak pantas kok masuk surga. Ya setidak pantasnya kita masuk surga, kita paling tidak menghindar dari neraka itu. Ya seperti ucapan dari Abu Nawas itu kan. Ya Allah, ya ilahi lastul firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak layak masuk ke surgamu. Karena apa? Merasa paling banyak dosanya. Tapi aku juga nggak mampu ya Allah kalau harus ada di neraka. Artinya apa? Secara pengakuan Abu Nawas mengaku, saya tuh hamba yang kotor, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Makanya kayaknya nggak pantas kalau surga harus menampung saya itu. Pengakuan Abu Nawas. Kalau kita kan nggak berpikir ke sana, pantas nggak pantas, pokoknya kita minta ya Allah masukkan ke dalam surga. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mengatakan bahwa saya nggak pantas masuk ke surga, tapi aku nggak kuat ya Allah kalau harus menahan azabnya di neraka. Maka kalau kau ampuni aku ya Allah, niscaya aku akan masuk ke surga. Yang diminta itu adalah bukan surga Abu Nawas ini, ampunan dari Allah. Karena memang Abu Nawas sendiri mengatakan saya nggak pantas. Ya. Nabi Adam saja satu kali berbuat salah dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak dosa setiap hari pengen masuk ke surga. Ini kan rada kontradiksi ya. Nabi Adam satu kali berbuat dosa dikeluarkan dari surga. Kita yang tiap hari dosanya banyak pengen masuk surga. Ini namanya kita mengharapkan ridho dari Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini juga mengajarkan kepada kita, perbanyaklah kau mengharapkan ampunan dari Allah. Kenapa? Ampunan inilah yang kemudian menyebabkan kau bisa masuk ke surga. Kita sering beranggapan bahwa kita masuk surga dengan sholat-sholat kita. Kita bisa masuk surga dengan puasa-puasa kita. Kita bisa masuk surga karena sodakoh kita. Kita merasa pantas masuk surga karena kita sudah berzakat. Kita sudah layak masuk surga karena kita sudah merasa sudah haji, sudah umrah. Ya. Cuma kita sering kadang kurang berpikir ibadah kita sebagus apa. Sudah sampai di mana layaknya kalau harus ditukar dengan surga. Ya. Tidak ada layak sedikit pun ibadah kita kalau harus ditukar dengan surga. Jadi yang membuat kita kemudian kelak bisa masuk surga itu sebetulnya bukan amal-amal kita. Amal kita nggak seberapa. Tapi yang membuat kita kemudian bisa masuk surga karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah lah yang kemudian ya membawa kita bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena ibadah kita. Ibadah kita masih banyak yang cacat-cacatnya. Kita sholat sering gak khusyuk, sholat masih belum bagus ya. Puasa kita masih banyak noda-nodanya. Sedekah kita sering kebawa penyakit riyahnya ya. Sudah sebagus apa sholat kita, puasa kita, haji kita, baca Quran kita masih jauh kalau harus dibanding dengan kelayakan surga. Maka proyek kita adalah bagaimana menggapai rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi perbuatan maksiat kalau dilakukan karena dorongan hawa nafsu, masih ada secercah harapan bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suatu maksiat yang dilakukan oleh manusia dasarnya tumbuh dari sifat kesombongan, maka ini yang membuat manusia akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kata Allah, ada kibria, saya ini yang layak untuk sombong. Manusia nggak pantas sombong. Jadi orang yang nggak pernah sujud ibadah, ini contoh orang yang sombong kepada Allah. Diberikan nikmat begitu banyak, nggak mau sujud di hadapan Allah, ini orang yang paling sombong. Jadi orang yang paling sombong adalah orang yang nggak mau sujud kepada Allah, sebagaimana iblis nggak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Sebetulnya iblis ini nggak mau sujud ini, dia nggak sadar bahwa itu perintah dari Allah. Kalau iblis ini sedikit mengesampingkan rasa angkuhnya, egonya, ya, sudahlah saya sujud di depan Adam, sujud itu malu-malu dikit, nggak apa-apa dah. Yang penting ini perintah Allah, itu mestinya. Ya, harga diri saya terinjak-injak nggak apa-apa lah. Yang penting ini atas perintah Allah. Kalau ini iblis berpikir ke sana, iblis nggak akan dapat laknat. Tapi kesombonganlah yang kemudian menutupi iblis sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dia nggak nyadar bahwa dia sujud di hadapan Adam itu bukan karena dia merendah kepada Adam, bukan. Tapi semata-mata ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala.